Rabu, 2 Desember 2020 pukul 9 malam, Herman, 39 tahun, dijemput secara paksa oleh 3 pria tidak dikenal di rumahnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. 3 Desember 2020, dua adik Herman mendatangi Polres Balikpapan. Petugas membenarkan bahwa Herman ada di sana. Herman diduga mencuri telepon genggam dengan 2 barang bukti. Namun, mereka tak diperkenankan bertemu Herman dengan alasan polisi sedang melakukan pengembangan kasus. Malam harinya, keluarga mendapatkan kabar Herman telah meninggal dunia. Keluarga sempat dihalangi untuk memakamkan jenazah, hingga akhirnya jenazah Herman diantarkan pada 4 Desember 2020 pukul 8.30 pagi. Bunda terima, ini dia posisinya, matanya terbuka. Herman ini dijemput oleh 3 orang yang tidak dikenal, tidak menggunakan diri. Jadi tidak ada surat penangkapan, tidak ada surat perintah untuk penahanan juga tidak ada. Jadi tidak ada surat-surat semua. Alasannya cuma satu, karena Herman curi HP. Kita akan tetap kawal ya, supaya kasus ini terang benderang gitu ya. Dan apa yang kita inginkan, dan kita menginginkan semuanya bahwa institusi Polri ini harus bersih dari oknum-oknum yang kelakuannya menurut saya tidak pantas berada di institusi Polri. Jadi supaya kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada Polri. Polri dalam hal ini Polda Kaltim, ya tadi Pak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa tidak akan mentolerir terhadap perbuatan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum lainnya terhadap anggota Polri. Jadi akan melakukan tindakan tegas. Polda Kaltim melalui Propam setidaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Ya, 7 orang saksi itu ada dari anggota Polres, ada dari pihak rumah sakit, ada juga dari pihak keluarga korban. Jadi ada 7 yang telah dilakukan pemeriksaan, di luar 6 orang, ya 6 orang yang dilakukan pemeriksaan dan terduga pelanggar. Itu 6 orang itu kalau tidak salah itu inisialnya satu adalah AGS, kemudian RH, kemudian KKA, ASR, RSS, GSR. Jadi ada 6 orang. Itu yang diduga kuat sebagai terlapor ya, untuk terduga pelanggar. Ya, jadi yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam itu adalah kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi. Kasus kematian Herman seakan melengkapi deretan kasus kekerasan oleh aparat. Data yang dihimpun oleh Litbang Kompas dari Juni 2019 hingga Mei 2020 terdapat 62 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. 21 orang diantaranya meninggal dunia. Adapun oknum yang terlibat terdiri dari sipir sebanyak 5 kasus, TNI 9 kasus, dan Polri sebanyak 48 kasus. Kasus kematian Herman yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian karena proses pengungkapan kasusnya masih dalam proses etik selalu muncul setiap tahunnya, selalu ada saja, tapi tidak pernah mendapatkan pembenahan atau evaluasi atau audit secara menyeluruh terkait dengan pengungkapan sebuah peristiwa. Nah, sementara semangat punishing people-nya itu cukup tinggi, tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga membuat kasus semacam Herman itu terus berulang, terus terjadi, bahkan mungkin menghasilkan pola baru. Di satu sisi, kasus-kasus seperti Herman ini itu selalu berujung pada 2 hal. Yang pertama, ada pemberian uang kerohiman.
yang kedua ada dan berhenti di mekanisme etik semata. Padahal mekanisme etik ini bisa dilanjutkan atau tidak memutus harapan untuk dilanjutkan ke peradilan umum atau ke peradilan pidana. Baik itu yang bisa berangkat dari Propam atau Provos maupun dari pengawas eksternalnya Kompolnas. Terpilihnya Kapolri Listio Sigit yang mengusung konsep polisi presisi, yaitu polisi yang prediktif, responsif, dan bertransformasi yang berkeadilan membawa harapan besar agar sikap dan perilaku anggota Polri menjadi makin humanis. Hal ini penting agar tak ada lagi muncul Herman yang lain di kemudian hari. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.